yang terhormat Bapak Kepala Desa Purwosari beserta rekan perangkat, yang kami hormati Petani Desa dan Petani Kelola Desa Kecamatan Bojonegoro, dan yang kami hormati anak-anak kami tersayang dan yang kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, hingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi dan pembentukan forum anak dengan susunan acara sebagai berikut. Sebagai acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dan kalangan kepala desa, acara yang keempat pembentukan forum anak, acara yang kelima pengisian materi, dan yang keenam menyanyikan lagu bagi pemimpin. Yang selanjutnya berikut hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hingga pada sore hari ini kita masih bisa dipertemukan, yaitu dalam rangka pertama silaturahmi yaitu pembentukan forum sekaligus sosialisasi yang akan dibawakan sama Pak Menteri. Salawat dan salam semoga Allah doakan kepada junjungan kita Muhammad di mana kita senantiasa mengevaluasinya untuk tahun di dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan anak-anak semua di sana hormati kami dari Ekor jaga-jaganya mohon maaf dari tempat atau media kurangnya dari dan yang kedua, kami berterima kasih kepada adik-adik semua, anak-anak semua yang telah meninggalkan, yaitu untuk membentuk forum anak. Kemarin ada pembentukan forum remaja, ada lagi karakter umum, ada lagi apa? Nah, ini kelihatannya kita menunggu bersama. Pemerintah itu sangat fokus dan sangat memperhatikan kepada warga dan masyarakat yang tingginya untuk memfilter atau membenahi diri, karena dengan kondisi yang keadaan berbeda sekarang pengaruh dari segala hal itu berdua biasa. Maka dari itu dari pemerintahan itu ada tujuan atau ada pembinaan langsung kepada warga dan masyarakat. Kalau tidak salah, sedikit memberikan dari pemerintah adalah memperhatikan warga dan masyarakat itu dari A sampai tua. Contoh pertama, dari remaja, kemarin pembentukan remaja
Dari remaja itu nanti akan diarahkan dan diantisipasi semuanya ke sana bahwa agar bisa membenahi diri. Itu penanggulangan kenakalan atau pengaruh globalisasi yang ada muncul di era sekarang. Terus kemudian nanti menjelang akan sudah remaja, menjelang akan nanti nikah atau berumah tangga. Jadi pemerintah juga mengantisipasi dalam hal nanti diberi pemiluan atau diberi arahan ya, mau menikah, itu contohnya ada administrasi, ada melakukan ini semua di situ akan tetap. Nah, begitu nikah, setelah nikah hamil itu juga pemerintah itu masih memantau dan melakukan bantuan itu maksimal juga harusnya hamil lahir berani. Nah itu nanti ada forum balita. Terus kembali lagi dewasa kedua. Nah nanti ada lagi itu ada forum lansia. Artinya apa? Dari lahir sampai tua kita sebetulnya diperhatikan sama pemerintah, bahkan dibiayai, tapi belum bisa maksimal dengan harapan warga dan masyarakat. Ini sekedar untuk membantu. Nah, maka dari itu pada sore hari ini berterima kasih banyak kepada anak-anak dan kita bisa membentuk forum agar kita bisa mengantisipasi perkembangan yang ada di era sekarang. Jadi semoga kita ucapkan selamat bisa membentuk forum anak dan kemudian nanti diberi sosialisasi ini yang akan dibawakan sama pendamping desa dari kota Surabaya nanti akan memberi apa sih tujuan pembentukan forum dan apa kedepannya harus sebagai anak. Nanti akan diperjelas tentang di sini. Saya cuma menggarisbawahi bahwa semua semata-mata adalah untuk menjaga warga dan masyarakat dari lahir sampai tua. Ini hanya perlu diperhatikan bareng-bareng. Sedikit memberi gambaran informasi yang ada sekarang dengan adanya era globalisasi yang salah satunya ada media HP. Media HP itu dibentuk dengan pengaruh yang ada di HP itu. Kalau tujuannya dan kalau kita bisa menyimak ke hal yang positif itu akan jadi baik. Tapi jangan coba-coba kalau tidak meleset atau menyimpang dari yang sebenarnya. Mohon maaf, ini kebetulan ini yang jorok-jorok aja banyak di sini. Nah, ini yang pemerintah perlu antisipasi antara memanfaatkan media antara yang baik dan yang jorok itu sama. Nah, kenapa dari pemerintah selalu memantau dan mengarahkan agar warga dan masyarakat itu selalu sehat, selalu bisa berkompetensi ke depan, karena panjenengan semuanya itu adalah sebagai pengganti penerus kita, sebagai penerus bangsa. Ini yang perlu kita betul didasari mental yang kuat, harus. Kalau mentalnya rapuh, nggak tahu mau jadi apa. Nah ini pemerintah sampai seperti itu mengantisipasi ke depannya, karena luar biasa. Coba perhatikan perjuangan yang ada antara yang baik dan antara yang jelek itu harus sama. Contoh. Kenapa pada akhir-akhir ini Indonesia
itu bertubi-tubi musibah. Coba dari pandemi aja udah luar biasa, pandemi itu sudah luar biasa. Itu kalau tidak salah itu pengenalan korban untuk yang meninggal karena pandemi, kalau tidak salah sekitar 154.000 orang meninggal. Kalau ukuran untuk dunia itu di atas 5 juta. Ini yang perlu diperhatikan bersama-sama. Ini baru pandemi. Jadi kemarin ada gempa Cianjur, berapa itu? 268 orang meninggal, 151 lagi dicari juga. Belum di situ lagi ada erupsi gunung, belum di situ lagi ada gempa lagi Garut. Kenapa ini dasarnya untuk di kejadian musibah yang ada di kita sendiri? Semuanya kita kembalikan ke kita masing-masing. Apakah kita udah benar? Apakah kita udah baik? Apakah iman kita sudah kuat? Apakah iman kita masih setengah-setengah? Apakah rapuh? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi sekali lagi kami sangat berapresiasi dan mendukung bahwa pembenahan moral atau mental jadi sedini mungkin. Dan nanti udah dewasa malah ya banyak sekali itu lagi. Kalau sedini mungkin insya Allah makin berkembang sekaligus bisa membentengi hal-hal yang negatif. Jadi perjuangkan hal-hal yang positif. Ini maju dan mundurnya negara atau pemerintah itu ditindak secara pemuda. Jadi monggo kita bersama ada forum ini sangat baik untuk kesempatan membagi kita untuk memberi pengalaman untuk perkembangan kita tentang daya apa nanti ikuti. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada forum dan sekaligus kami akan sangat bisa bersosialisasi sejauh mana nanti kita bersama Mas Mungkin agar kita lebih paham, lebih tahu. Dan sekaligus kepada remaja ini kita bikin atau ada informasinya jadi anak remaja ya coba berusaha untuk sabar. Sabar itu adalah salah satu keberhasilan kita. Ingat ya, sabar adalah salah satu kunci keberhasilan kita. Kalau kita bisa menjadikan sabar, insya Allah akan berhasil. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan kesabaran itu sendiri, kan kita tidak kecewa. Ini perlu digarisbawahi. Nah, secara orang muslimnya ya itu membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita garisbawahi bahwa ini sifatnya umum. Di sini adalah membentuk karakter, membentuk kepribadian kita agar kita kedepannya lebih enak. Jelas di mana kita enak dan di mana kita benar. Dalam arti luas, insya-Allah masih akan seperti enak. Tapi di mana kita akan membuat susah orang lain. Di mana kita membuat orang itu resah. Pada akhirnya nanti kita akan sendiri resah ini. Nah, ini yang kembali lagi, apapun bentuknya, semua berasal dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Itulah yang akan bisa menentukan ke depan. Kalau kita berawal baik, kalau kita berawal sudah tidak enak, panjang. Nah ini perlu diperhatikan. Saya kira itu sebagai dasar atau gambaran. Mungkin sedikit ada hal-hal atau
ada rasa yang kurang pas dan tidak enak. Ya apa bedanya orang tua dan anak, jadi agak rebel, tapi ini itu kebaikan. Saya itu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Palisa yang telah memberikan sambutan pengarahannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembentukan proyek yang akan didirikan oleh Bapak Sasmito. Assalamualaikum warahmatullahi juga teman kami tim pendamping dari kawan-kawan saya dari Kementerian Desa. Anak-anak ini ya, anak-anak desa Bogor tadi selamat datang di forum. Nah, kita akan masuk ke forum tadi dengan berarti dihadirkan itu merupakan ini ya, mewakili anak-anak ke desa Bogor tadi membentuk organisasi dengan forum. Berarti panjenengan itu adalah anak-anak kita, bukan main-main ini. Mewakili kepentingan warga desa Bogor itu nanti musibah ini. Polisi dan sendiri. Sebelum nanti akan kami Imamuddin menyampaikan apa itu forum anak, kita akan tutup dulu forumnya. Bu Maya untuk rekam kita dibantu ini. Sekedar anak-anak ketahui bahwa pembentukan forum ini dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak seperti menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan anak dalam rangka pengembangan diri menjadi anak-anak yang berpikiran maju, kemudian nantinya akan membangun desa Bogor ini pada. Maka panjenengan harus siap untuk itu deh. Siap enggak? Untuk pembentukan forum ini diperlukan susunan kepengurusan yang pertama dan kedua, nanti ada wakil kedua, sekretaris, kemudian bendahara. Dan dua orang anggota. Seksi-seksi itu antara lain seksi pengembangan organisasi perumahan, kemudian seksi olahraga. Karena ini nanti tujuannya adalah pengembangan diri, bakat dan kemampuan untuk kedepannya bisa dikembangkan. Dan yang terakhir adalah seksi kerohanian. Ini penting sekali karena anak-anak harus tumbuh dan berkembang dalam naungan agama yang dianut oleh masing-masing supaya menjadi pribadi yang kuat dan baik. Nanti kita sepakati ya untuk susunan kepengurusannya ya. Coba. Kedua, itu sudah kita lihat ya, nanti untuk seksi-seksinya mengkondisikan siapa yang kita misalnya untuk olahraga, siapa yang
Setuju? Mas Adi, terus Firmansyah, ya? Tepuk tangan buat Mas Adi. Untuk wakil ketuanya Muhammad Raffi Surya. Raffi juga ya? Ya, Raffi juga, tapi dari RW 4, ya? Untuk ketuanya dari RW 1. Kemudian untuk sekretarisnya yaitu Faiza Aulia. Ya, Aurel. Ya, Aurel. Ya. Untuk pendandaannya, Mbak Oktavia. Oktavia ini satu sama dari ibu dua. Ya. Nah, kemudian untuk seksi-seksinya yaitu seksi pengembangan dan organisasi data. Nanti anggotanya siapa? Ayo siapa? Bintang ya. Bintang ini kedua seksi pengembangan dan organisasi. Nanti nama lengkapnya bisa Bapak kembali ini ya. Ya, Bapak tahu. Biar enak komunikasinya. Iya, biar enak komunikasinya. Mas Bintang sama siapa? Siapa? Tidak. Tidak. Oh enggak. Tidak. Tentunya baik kok. Seperti perempuan yang beda. Tidak dari RT, Mas Bintang kan juga satu ya. Ini yang kebanyakan yang hadir RT RW 1 ya. Padahal kita undang RW 3 juga ada. RW 20. Masing-masing RW kita bagi-bagi. Iya. Tapi memang yang konservasi RW beda. Beda satu, beda berapa? Pesan. Untuk seksi olahraga, siapa yang suka olahraga? Mas Satur ya? Siapa? Satu mau? Temannya siapa ini? Kalau Di seksi olahraga Pak? nanti di sekolah Ya? kita mau Namanya Satur. satu mau olahraganya siapa? Wahyu. Satu dari berapa? Satu juga. Satu Wahyu. Satu. Seksi senior. Siapa yang senangnya? Cewek. Siapa namanya? Salwa. Nanti dibantu itu satu ya. Saya kasih satu ada. Itu langsung ya. Kita nyanyi dulu ya. Sore nyanyi ya? Nah, ini tidak harus anggotanya satu, nanti bisa sama yang lainnya. Bisa ditambahin lagi, ya. Nantinya untuk formalitas saja, ya. Ini namanya siapa? Salwa dari Nangua. Ini anggotanya ini salah satunya Arba. Dari RW 2, RW 3. Seksi kerohanian yang beragama, yang senang beribadah. Ayo siapa? Banyak. Ini mbak ini ya. Siapa namanya? Siapa? Najwa. Ini ya. Ya. Najwa. Sama siapa? Satunya siapa? Pilih ya. Bapak itu sama pilih seksi kerohanian ya. Nanti jadi panitia pengajian. Nanti urus yang lainnya tetap masuk ke dalam kepengurusan ya. Jadi yang tidak disatukan di sini pun masih harus aktif ya. Nanti ketika ada kegiatan selanjutnya seperti pembekalan atau sosialisasi lagi, nanti diharapkan berangkat semua geng. Kalau sudah berangkat ya. Kalau jadi warga yang baik, ibu Sari, warga yang baik, anak-anak yang baik harus, kalau ada undangan harus berangkat ya. Ya mungkin sementara itu dulu.
yang itu pasti untuk SK-nya diteritakannya apa ya? Setelah sudah jadi SK nanti dibagikan, oke? Sudah teman-teman. Ya, terima kasih. Untuk pembentukannya cukup untuk ya. Ya. Ini kita bacakan dulu ya. Forum anak desa Pokopani Kecamatan Babelan Kabupaten Banyumas dengan penasehat kepala desa, pembina petani desa, fasilitator adalah kasih kekejalaan itu Bapak Sukina, kasih pelayanan Ibu Maria, koordinator desa desa berarti Bapak Nurdin, Ketua Rapi Mulut Mantan, Wakil Ketua Muhammadiyah Indonesia Abahan, Terakhir Maida Awali Perdana Organisasinya Yani, terus seksi pengembangan organisasi Mas Biman ditemani Mas Bisa. Kemudian seksi olahraga Mas Agus Mas Wahyu. Untuk seksi seni dan budaya ini ada Mbak Sawa ditemani Mas Sahabat dan Mas Rohan. Untuk seksi kerohanian ada Mbak Najwa ya, Mbak Susi ya. Untuk tangan untuk terbentuknya Semangat ya, semangat. Ya, pembentukannya bila cara menyampaikan pada kekurangan orang yang saya kalau bilang jabatan kedudukan penasehat itu Bapak Haji Tariku selaku Kepala Desa, Pembina Sekretaris Desa, Fasilitator Kasih Kesejahteraan, Kasih Pelayanan, Koordinator Pendamping Desa. Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Sari nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan forum anak tingkat desa Pulau Sari Kecamatan Baturange. Struktur organisasi forum anak tingkat desa Pulau Sari. Ketua Rafi Nur Firmansyah, Wakil Ketua Muhammad Rafi Surya Karama, Sekretaris Faiza Aurelia, Bendahara Octavian Setianingsih, Sesi Pengembangan dan Organisasi, Ketua Bintang Hanata Putra, Anggota Firda dan Rohman, Rehan. Sesi Kerohanian, Ketua Najwa, Anggota Firly. Demikian SK pembentukan forum anak. Dilanjutkan penyerahan SK kepada ketua yang terpilih untuk maju dan diserahkan SK oleh Bapak Kepala Desa. Selamat kepada pengurus yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis. Sebelum memberikan materi, mohon di stop dulu videonya Pak. Dan itu.
sendiri untuk dokumen itu pasti ada. Jadi yang PWJ membuat hari ini kelak itu yang akan memetiknya. Yang kedua adalah sebagai desa, amanah dari Kementerian Desa bahwa bulan ini saya mendampingi di seluruh desa di kabupaten ada yang lebih. Nanti kalau saat kita lakukan dengan pokoknya ada kantor-kantornya nanti akan berhubungan. Kedua adalah sama ini yang kita katakan apa sih kaitannya dengan korban anak, karena korban ini itu biasanya adalah nasional, itu NAF, korban anak nasional. Jadi namanya anak itu ya umur dari 5 tahun sampai 13-19, kita 19 tahun. Siapa sih yang belum bisa jelasin sebelum ke sana? Mohon izin, Pak Izin bisa diikutkan. Tidak terkait dengan seksual anak yang dalam program 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diikuti Litbang CNN Indonesia, kekerasan seksual pada tahun 2020. Kekerasan seksual merupakan kasus yang masih berjalan dan menciptakan korban serta pelaku baru setiap saatnya. Selama pandemi COVID-19, kekerasan seksual pada anak dan keluarga meningkat hingga 60%. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan seksual pada anak. Pengetahuan seksual sangat penting untuk pengetahuan anak. Maka dari itu, demi masa depan anak yang dibilang kita sukseskan program Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual, KILAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Bu? Apa? Wis ngomong wae. Ya ngomong wae bener. Ya ngomong wae. Mangane.
Terima kasih. Enggak lihat dengan ini. Yang perlu saya sampaikan adalah ini ada pesan moral ya. Pesan moral ini saya yakin ada yang mengalami seperti itu. Jadi intinya kalau anak ingin berhasil, pasti harus harus mau sama orang tua. Yang kedua, jujur. Yang ketiga adalah tadi pesannya Pak Kadir bahwa di dalam media, di dalam ini itu apa aja bisa ya. Itu tadi salah satu contoh. Gimana biar ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya? Saya pernah menginisiasi kepada beliau atau Pak Kadir bisa nggak ada webinar di tempat-tempat publiknya? Kalau pemerintah oke, boleh, tapi masyarakatnya siap nggak? Ya, siap nggak ini? Karena apa? Masa 2 tahun pandemi, pasti orang mau keluar susah, gitu ya. Terus mau belanja sekolahnya tutup, terus pingin jajan, akhirnya pesen mau belanja. Sehingga apa? Lahirlah tadi ada WIB area atau kayak di sini di bagian saya ini adalah pada desa ini adalah milik masyarakat desa Pulau Sari. Maka pergunakanlah WIB area yang free di sini sebaik-baiknya. Berikutnya adalah tugasnya anak sekolah Pak. Belajar, tugasnya itu belajar. Kalau saya sudah pernah alami, kerjanya dari kalau pernah alami 2 tahun, 5 tahun, sampai jangan sudah pernah alami gitu. Tapi kalau anak belum pernah alami jadi orang tua, maka saya yakin apa yang disampaikan orang tua itu benar. Dan terakhir, pesan orang adalah kita kalau bergaul itu lihat siapa? Lihat lingkungannya. Kalau anak sekolah ya kita belajar lingkungannya dengan anak sekolah. Jelas. Misalnya gitu ya. Misalnya anak itu sekolah, anaknya sekolah. Orang tua itu wajib tahu siapa temannya anaknya. Jangan sampai rahasia Pak, nggak boleh. Tapi ada di password, nggak boleh. Karena Pak di keluarga itu nggak boleh ada rahasia. Kami juga tahu mana yang benar, mana yang tidak orang tua itu. Karena apa? Coba kalau di password ada sesuatu, orang tuanya itu gimana? Maunya apa? Karena apa? Kalau di dalam keluarga itu saling tidak terbuka, maka kalau bagus itu ada insakti, ada sesuatu di dalam dia ada sesuatu. Orang tua itu adalah segala-galanya bagi anak. Maka yang saya harapkan adanya forum anak, maka harus diberdayakan. Kita kembali lagi ke materi hari ini. Bahwa hari ini adalah upaya perlindungan anak dalam kelanjutan di desa. Siapa yang mengatur ke situ? Ada istilah, coba dia nanti ada di Google itu ya. Apa sih SDG? Kalau bahasa saya itu adalah Sustainable Development Goals. Jadi pembangunan berkelanjutan. Atau kayak tadi, kalau di desa Pulau Sari itu ada area gratis, itu berkelanjutannya buat apa? Tentunya adalah untuk memudahkan warga Pulau Sari khususnya untuk
Sehingga biar tidak kebablasan, maka beliau Pak Kalisut itu membentuk forum anak. Biar apa? Biar gampang dirangkul. Tadi ada bentuk forum remaja, ada karang taruna, ada kalau lebih kira-kira ada kader. Kalau yang sudah dewasa ada kader kesehatan, ada kader pembangunan, ada kader perubahan masyarakat desa. Kalau saya itu saya kalau kader Mas Minto itu karena yang sekarang sudah ada undang-undang nomor 6 2014 itu nggak boleh tapi apa undang-undang nomor 6 2014 itu undang-undang tentang desa harus tahu. Anak-anak harus tahu karena kalian itu nantinya akan menjadi generasi pengganti kami yang berada di depan. Jangan sampai bahwa bukan orang tua yang akan di depan. Kalian saja yang akan di depan. Kita lihat. Selanjutnya bahwa di dalam lanjutan itu ada 18 ya. Kalau yang tentang perlindungan anak itu ada di capaian SDGs ke-5 sama ke-16. Ke-5 itu keterlibatan perempuan desa, ke-16 adalah desa dan berkeadilan. Pokoknya tambah ke sini ya, kuncinya dia itu apa? Sering membaca, sering mencari literasi hal-hal yang terkait dengan pelajaran. Jangan sampai brosirnya apa yang disampaikan oleh Pak Ade ataupun tadi yang dari film tentang apa itu keluarga Indonesia lindungi anak dan keluarga dari kekerasan seksual. Coba kalau kita berpikir yang tadi kekerasan seksual itu anda datangnya dari eksternal, tetapi kadang-kadang ada di dalam hidup keluarga sendiri. Contoh, kadang-kadang itu ya saking lamanya itu ya pamannya itu nggak pulang gitu ya, tahu-tahu orangnya udah gede gitu. Tapi pamannya masih memperlakukan orangnya itu kan kecil. Padahal udah dewasa, itu kan hati-hati gitu ya. Terus tadi buka-buka gesek, padahal bilangnya mau belajar bareng melihat, ternyata ngumpul berbeda tujuannya. Karena kalau kita pegang gesek, karena ini pikirannya kali ini yang berbahaya gitu. Makanya harus dilindungi. Nah, selanjutnya di dalam perlindungan ini desa itu membentuk forum anak nasional yang berada di desa. Nah, di sini sampai edisi yang ke-5, nah ini bisa saya sampaikan bahwa ada prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Contoh gampangannya, saya kira ya. Kalau kasus kekerasan pada perempuan itu tidak mesti harus dilakukan langsung. Contoh, kalian kalau WA itu senang kirim-kirim meme kan, stiker kan, senang ya. Tolong kalau stiker atau meme yang tidak berkenan, contoh misalnya gitu ya, stikernya tentang perempuan gitu, perempuan. Karena kan kadang-kadang dibuatin apa? Model GIF ya, kayak video gitu ya. Jangan sampai panjenengan itu anak-anak tertipu. Contoh, ada laki-laki bergaya kayak perempuan. Nanti kalau itu diperhatikan terus-menerus, nanti menginspirasi. Oh, kalau ingin terkenal harus kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Orang tua juga begitu. Jangan senang anaknya itu dibiarkan melihat acara televisi yang seperti tadi saya sampaikan. Kenapa? Nanti akan terinspirasi terus dalam pikirannya. Saking puyengnya, gitu ya, saking puyengnya. Sekarang itu namanya orang berebut pekerjaan itu berkompetitor. Tapi saya yakin anak-anak yang tergabung di forum anak desa Purwosari, saya pesan jangan tinggalkan. Kalau yang beragama Islam 5 waktu on the time. Karena kekerasannya itu nanti. Apalagi kalau yang terus masih ingat itu kalau sekolah SMP, kita kalau jam 8 tidak pertama lah ya, jam pertama
maaf aja gitu ya, kita maki, kita sholat duha. Karena pada situ ada doa yang baik gitu kan. Doanya apa? Mengasiru, fayasiru gitu ya. Yang sulit dimudahkan, yang mudah akan dipermudah. Ditambahin lagi halaman fatohirku. Artinya apa di situ? Yang kotor dibersihkan, yang bersih disucikan. Kan panjenengan kan karena kadang berucap itu hal-hal yang lahan, yang tidak sesuai dengan tuntutan akidah. Akhirnya ngomongnya tanda kutip lah yang agak baik. Itu nggak susah untuk mensucikan. Maka dampingi dengan itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Tadi sudah saya contohkan ya. Contoh kalau di rumah gitu ya, kalau misalnya ada perbedaan dengan orang tua, disampaikan aja. Orang tua itu ngerti kok. Anaknya udah sekian, lagi puber gitu ya, anaknya sekian, lagi pingin nikah pulsa gitu, kadang-kadang mengok-mengokan, terus nyapu aja nggak mau, ternyata kalau udah dikasih pulsa nawar gitu kan. Udah biasa kayak gitu. Ya nggak masih kayak gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu orang tua paham gitu. Berikutnya adalah untuk edisi 16 Desa Damai Berkeadilan. Desa Damai Berkeadilan ini adalah impian semua orang. Di mana di dalam desa itu ada sebuah kenyamanan. Tidak ada namanya intoleran. Pasti semuanya itu menghargai. Tentunya sesuai dengan ketentuannya berlaku gitu kan. Artinya itu jangan nyeleneh, kita lihat sampai ke depan. Itu awasan nyeleneh gitu. Mau menungsa urip deh, tinggal bawa mana gitu, yang lesa gitu. Harus sabar gitu. Nah, di sini apa contohnya? Salah satu sasaran fokusnya adalah kepada kriminalitas. Tak mohon gitu ya, karena nanti satu saat kami akan mengadakan gitu ya pembekalan, peningkatan bagi anggota forum anak. Nanti apa sih yang sering terjadi dalam sebuah kriminal terhadap anak-anak? Contoh yang paling gampang dan juga untuk diri kita sendiri. Kalau saya punya anak gak bisa, jangan sekali-kali mengatakan hal yang tidak baik. Kadang-kadang saya itu bilang, oh bapak, jadi ini itu doa loh pak. Kadang-kadang kan orang tua kan keceplosan, saking kehel gitu ya. Saya kehel karenanya, begitu. Nah ini keceplosan itu. Ternyata, namun bila dibalik ya, Allah itu mengabulkan, repot kan. Jadi, seperti duanya paling kundang. Kayak ceritanya Sakurian. Ini kan nggak boleh begitu kan. Terus selanjutnya adalah perkelahian. Tadi mohon dulu kalau anak-anak pasti senangnya, gelut kayak gitu ya. Tolong lah ya. Sekarang udah nggak ada zamannya, paling itu di WA gitu kan. Ribut itu di WA, katanya pulsanya habis sudah berhenti gitu kan. Apa katanya habis sudah selesai gitu. Terus adalah ADLT. Nah ini nanti anak-anak itu sebagai pengendali orang tua ya, pengendali orang tua gitu. Kalau lagi kayak gitu lebih baik sering-seringlah berkomunikasi. Bapak ibu kalau lagi beda pendapat tolonglah jangan depan saya gitu ya, tolonglah bapak ibu depan kalau lagi gimana gitu tolonglah jangan itu tadi saya anak yang saya mendengar gitu ya, seperti itu. Karena apa kalau sampai terjadi seperti itu nanti akan ada sebuah rekaman di kemudian hari anak itu akan nyontoh. Karena apa? Kalau sekali bentakan pada anak itu pun akan mematikan berapa sel-sel yang di otak kita, gitu, di otaknya anak itu akan menerah. Sehingga apa? Anak akhirnya sering bengong, sering ngelamun gitu kan. Akhirnya pelajaran tadi udah di mana ya? Bingung. PR-nya apa bingung kayak gitu. Tahunya pelajaran bukan di WA. Oh iya besok ada PR lupa. Nah, akhirnya apa? Pagi-pagi subuh baru sampai jam 7. Saya tanya akhirnya apa? Nangis pak. Tolong buatin surat izin sakit. Kayaknya belum selesai. Repot lagi kan? Nah itu. Hal selanjutnya adalah kekerasan terhadap anak.
Ini yang mohon pemerintah Desa Purwosari, kami bersama pemerintah desa di KPMD 19 kaitannya dengan sasaran anak yang targetnya adalah harus 0%. Ini harus perhatikan, nggak boleh di Purwosari itu ada hal semacam itu, harus 0%. Karena apa? Hal-hal semacam ini, contohnya kalau di pendataan RT itu pernahkah terjadi perkelahian di masyarakat? Itu nanti kalau di misalnya RT itu kan ditanya, oh pernah berapa kali lah, nanti tugasnya di siapa? Berarti ini harus diselesaikan dengan sampai 16 desa perkeadilan itu diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan itu biasanya kalau masyarakat itu nggak dikasih aturan yang jelas, kalau nanti dari Pemdes itu akan misalnya peraturan desa tentang kesetaraan disabilitas gitu ya. Artinya adalah kalau ada pelayanan di mana pelayanan itu ada berkumpul 5 orang, ternyata di 5 orang itu ada 1 orang yang disabilitas, maka warga yang disabilitas itu diutamakan lebih dulu dilayani. Tidak apa seperti itu. Yang kedua adalah misalnya kebutuhan anak, contoh anak-anak saudara kita yang miskin, maka wajib diperhatikan, desa harus turun tangan, misalnya kesulitan nggak punya baju ke sekolah, dan boleh menggunakan dana desa. Oke, selanjutnya, nah ini adalah forum anak adalah media pemenuhan hak partisipasi anak. Ini yang tadi pesannya Pak Budi Makaris ya. Apa sih forum anak? Ini adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Jadi wadah, cara gampangnya ya mengumpul itu ya. Karena namanya kalau orang sering berkumpul itu berarti orang udah mulai mau bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan. Karena bagi saya gini, jangan sampai besok dari saya yang di forum anak itu tidak pernah masuk organisasi. Harus masuk di organisasi. Setelah nanti dewasa harus gitu. Karena apa? Di situ akan menguji satu adalah mental. Yang kedua adalah selalu ingin belajar karena ada literasi yang kurang. Berikutnya adalah lembaga perwakilan kelompok kegiatan atau organisasi anak sesuai dengan administrasi pemerintah. Nah ini kan penting. Forum anak ini adalah sesuai dengan tunjangan pemerintahan. Berarti sisi usia itu 5 sampai 13 dari 19 lah. Berikutnya adalah dibina oleh pemerintah. Nah ini fungsinya. Ini bukti nyata bahwa forum anak itu dibina oleh pemerintah. Selanjutnya apa tujuan forum anak? Nah ini forum anak ini tujuannya satu, mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak. Mengkomunikasikan, misalnya tadi yang suka ada sesi kesenian kan, kesenian nanti butuhnya apa gitu ya. Nanti menjadi komunikasi kita lewat ketuanya akan diminta nanti didampingi oleh Mas Vito PLD-nya. Coba itu digali keinginannya forum anak itu untuk tahun 2003 itu apa gitu. Oh pingin ada olahraga, pingin ada lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk lapangan atau dan lainnya. Itu seperti itu. Kedua adalah media komunikasi organisasi anak. Ini media komunikasi daripada bicara di luar, gitu. Kadang-kadang kan ada ya anak-anak usia kalian itu juga ada yang senang politik, ada yang senang kriminal, gitu ya. Ada yang suka acara kuliner, gitu. Nah, ini bisa dijadikan media komunikasi. Ini kemarin ada kayak gini loh, acara politik kayak gini. Kok besok ada pilkades, besok ada pemilihan ketua RT dan lainnya. Itu bisa panjenengan sudah mulai melihat bahwa ternyata memang demokrasi ya berasal dari paling kecil yaitu di RT, di keluarga, nanti di desa sampai kepaparan pemerintah pusat. Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak. Hak partisipasi anak. Seperti ini kalian itu punya hak untuk didengar, hak ingin menyalurkan
keinginan. Makanya itu dengan hak partisipasi. Kalau orang itu yang aku pingin apa? Pingin andil. Gitu. Terus sarana pengembangan bakat minat dan anak kami ada sesi rohanian, olahraga, kesenian gitu. Yang suka administrasi, jadi sekretari. Yang suka tata keuangan yang bendahara. Dulu saya waktu kecil gitu ya, saya besar senang aja kalau di sekolah nggak jauh, jadinya bendahara terus gitu. Nah ini jadi ngerti, oh ternyata benefit kayak gini. Jadi sekarang jadi dikit-dikit ya jangan mengingat, jangan lola duit. Terus media kompetisi prestasi anak, media kompetisi di sini maksudnya misal gitu ya, untuk membentuk belajar bersama, belajar bareng gitu. Oh, kamu kemarin udah ulangan belum ya? Aku udah, materinya apa ini? Nah di situ nanti akhirnya apa? Mereka bisa membentuk kelompok belajar mandiri, terus desa bisa memfasilitasi. Bila kita ngapain nih belajar? Pak, kami nggak punya paketan, boleh nggak misalnya kami di balai desa belajar bareng, wifi-nya gratis. Nah itu gampang gitu kan? Oke, selanjutnya mas. Siapa yang dapat menjadi anggota forum anak? Anak-anak yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi, dan gathering atau kelompok anak. Soalnya apa? OSIS boleh, yang senang OSIS di SMP boleh, pramuka, terus Karang Taruna, remaja masjid, klub olahraga. Bisa kan ya sila yang senang apa futsal, gabung gitu ya. Terus tanggal anak di sini ada yang gitu. Kalau di sini ada yang suka seni, kulinai ya. Terus anjal, tahu anjal? Anak jalanan. Nah, anaknya itu perlu itu yang kalian itu apa itu? Anak-anak pang kayak gitu ya, yang di jalan gitu, anak pang itu. Tapi di perusahaan nggak ada anak jalan. Selanjutnya mas, apa makna menjadi anggota forum anak? Satu, mengembangkan jaringan. Yang tadinya nggak kenal, jadi kenal kan? Yang tadinya nggak kenal Mas Asmito jadi kenal. Dia orang Padang, kalau saya bukan orang Baturan, dia orang Purwokerto gitu. Jadi kita kenal gitu. Kita kenal dengan beliau Pak Kamiso. Karena apa ya? Jadi kayak gini, sering berkomunikasi. Karena apa? Kalian pinter, tapi kalian nggak punya jejaring, bakalan mati dan hidup. Karirnya panjenengan itu ditentukan juga oleh jaringan. Jadi misalnya aku pengen sekarang kan udah SMP kelas 3, aku pengen tahu ya SMA kayak apa gitu ya, apa ya bergaul yang lebih atas gitu ya. Untuk apa? Membuat jaringan biasa bisa memilih SMA yang terbaik di Purwokerto apa, topik misalkan persepsi seperti apa dari sini fungsinya. Terus meningkatkan kecerdasan sosial anak. Nanti satu saat saya dengan Pak Mito dan desa memfasilitasi kalian coba untuk latihan berbicara di depan. Orang berbicara di depan itu kalau nggak biasa susah. Malah bicara malah bingung gitu, diam aja gitu kan. Kayaknya malah apa? Bisa pikir dong kayak gitu. Kan ada kan gitu kayak gitu. Ini apa ya? Bingung. Karena kemarin ada ini. Saya lihat ada lomba dongeng gitu ya. Itu udah ibu-ibu. Oh, balik. Ya. Nah, ini kan jadi gopo. Tapi kalau udah biasa, nanti anak aja ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Kuncinya ya, kalau saya kasih tahu, orang pertama bicara jangan dilihat wajahnya. Dilihat di atas kepalanya sekitar 10 cm. Biar apa? Kalian enggak ini apa namanya? Enggak grogi. Enggak. Kan jadi gitu. Waktu itu saya sekitar 10 tahun saya itu hitam. Saya minta ke ayah saya mau dihitam tapi saya ingin khotbah Quran dulu, hatam gitu. Hatam, enak loh yang laki-laki itu. Hatam, tapi saya dulu itu pakai tandu kayak di Sudirman kayak gitu ya, tandu pakai bola api gitu ya, diarah sekitar ada 1 kilo gitu. Saya mau, apa tanya kayak saya, gimana biar aku nggak terpancing, dikasih tahu salahnya seperti itu. Nah, kalau nggak usul kayak gini nggak akan ngerti. Berikutnya adalah melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi. Nah, yang tadinya nggak tahu peraturan, yang tadinya nggak bisa ketua itu nggak
dirinya seperti apa. Nanti itu disebut kebutuhan akan terdorong pada beliau Pak Kades untuk mengalokasikan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya Mas. Nah ini, apa yang dimaksud dalam partisipasi anak? Adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan tersebut. Contoh, misalnya nanti tadi kan udah dikasih SK. SK itu adalah bagian bentuk dari partisipasi anak. Kenapa? Berhubungan dengan hidup anak. Berarti panjenengan suaranya akan didengar oleh beliau Pak Kades. Kalau nggak di forum itu siapa ngomong kayak gitu. Tapi kalau udah di organisasi, leadernya apa? Oh ini ada pop suratnya gitu ya. Terus ada tanda tangannya dan seperti ini suratnya resmi ini dari forum anak ini. Ternyata anak ini butuh ini. Di mana yang ini? Oh biar anak-anak itu tidak seperti yang tadi ya gitu ya. Karena anak-anak itu wajib diberikan wadah, diberikan ruang, diberikan tempat. Sing senang olahraga, kasih olahraganya apa? Bola voli, kasih dong bola voli. Itulah nanti akan terlakukan bersama. Selanjutnya, ini adalah progresi forum anak yang tadi disampaikan. Nanti kita bareng-bareng ya susunannya ini ya Mas ya. Susunannya ini tinggal dipasang-pasang. Selanjutnya Mas. Sama-sama terima kasih, alhamdulillah karena sudah ada sampaikan dan ini juga selesainya apa yang kita sampaikan yang satu apa yang menjadi hak panjenengan, apa yang menjadi kewajibannya panjenengan. Ayo kita saling sama-sama belajar. Gak usah malu, gak usah takut, gak usah ragu. Kalau orang tidak pernah mencoba, maka orang itu akan berhenti di situ. Tapi kalau orang itu kamu siap dari kelas? Siap. Kamu siap dari kelas? Siap. Hanya satu, sampaikan pesan pertama kalian itu adalah siap, berarti optimis. Sehingga dari situ akan terjawab siapnya saya baru 5%. Oh berarti nanti aku harus belajar lagi dan belajar. Itu saja. Ada kata yang tidak berkenan. Saya atas nama dan Bapak Komisioner koordinator Pak namanya minta maaf sekali lagi saya ucapkan selamat kalian telah mendapatkan amanah dari beliau Pak Kades dalam mendukung forum. Itu saja. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat TV Desa Banyumas. Kami melaporkan telah kami laksanakan kegiatan pembentukan forum anak Desa Purwosari, Kecamatan Bantul, Kabupaten Banyumas. Kami PLT Bantul 3 Sosmito melaporkan untuk TV Desa Banyumas.